Pada suatu ketika iblis menyamar berupa manusia dengan tujuan mendatangi Firaun yang lagi beristirahat di dalam kamarnya. Iblis mengetuk pintu kamar dengan kencang. Tentu saja Firaun heran bercampur marah, siapa yang berani mengetuk pintunya? Firaun, siapa? Iblis, saya. Firaun, siapa? Dengan nada tinggi, Iblis, saya. Firaun, saya siapa? Beraninya mengganggu istirahatku, sambil keluar membuka pintu dengan sangat marah. Iblis, masa Tuhan istirahat dan tidak tahu siapa yang berada di balik pintu? Iblis berkata kepada Firaun, apakah engkau mengenalku? Firaun menjawab, ya, engkau telah mengungguliku untuk satu perkara, ujar Iblis. Untuk perkara apa? Tanya Firaun. Iblis menjawab, kelancanganmu terhadap Allah dengan mengaku dirimu sebagai Tuhan. Aku kan lebih tua, lebih banyak ilmu dan lebih kuat darimu, namun tidak berani mengatakan hal itu. Firaun berkilah, ya, kau memang benar, namun aku akan bertobat. Tenang, jangan kau lakukan itu, sergah Iblis. Penduduk Mesir telah menganggapmu sebagai Tuhan. Jika kau tarik kembali pengakuanmu itu, tentu mereka akan lari darimu dan berpihak pada musuh-musuhmu. Mereka pasti akan merampas kerajaanmu sehingga kau menjadi sangat hina. Firaun berkata, ya, kau benar. Tetapi tahukah engkau siapa yang lebih jahat daripada kita di muka bumi ini? Iblis menjawab, ya, orang yang dimintai maaf namun tidak memaafkan adalah orang yang lebih jahat daripada aku dan kau. Iblis pun merasa tersaingi, sehingga ia merasa perlu mempermainkan Firaun. Begitulah manusia yang dikatakan oleh Allah, bila hati, pendengaran dan penglihatannya tidak berfungsi untuk menerima hidayah Allah, ia bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari itu. Al-A'raf 179. Iblis hanya memperdaya manusia dengan bisikan di hati, sementara manusia yang durjana mampu melakukan lebih dari itu. Hingga pepatah Arab mengatakan, yang maksudnya kira-kira begini, dia dulu adalah seorang pemuda yang menjadi tentara iblis, maka statusnya meningkat hingga jadilah iblis sebagai tentaranya. Memang benar, bila kedurhakaan sudah menggelapkan hati, manusia akan kehilangan rasa takut kepada Allah, hingga ia tidak malu-malu lagi untuk melakukan maksiat. Bahkan sebagian orang zalim seolah-olah berlomba untuk menempati papan teratas dalam rekor kedurhakaan. Segala bentuk kejahatan dia lakukan tanpa ada rasa cemas dan takut. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Maryam 69.